Selamat datang kembali. Kita ketemu lagi untuk membahas buku The Communication Problem Solver. Kali ini fokus kita di bagian 3, ya tentang memimpin percakapan kolaboratif. Sumber kita masih dari Nanette Randall Carroll. Jadi, misi kita kali ini tuh membedah 4 pilar penting. Umpan balik, terus ada pembinaan, pendelegasian, sama mendengarkan. Gimana keempatnya ini nyambung jadi satu sistem gitu ya? Bukan cuma daftar checklist biasa. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, sebelum kita masuk ke detail 4 pilar di bagian 3, buku ini ngingetin lagi soal bagian 1 dan 2. Soal hubungan dan proses. Kenapa sih dua hal ini, hubungan yang kuat dan proses yang jelas, jadi penting banget buat percakapan kolaboratif? Penting banget, karena gini, hubungan sama proses itu kayak mitra yang nggak bisa dipisah. Hubungan itu kan bangun trust ya, kepercayaan. Kalau orang udah percaya, baru dia mau terbuka, jujur. Oke. Fondasinya ya. Betul. Sementara proses itu ngasih struktur, biar jelas arahnya mau kemana. Tanpa dua ini, ya susah mau kolaborasi beneran. Ini juga nyambung ke yang disebut perilaku kemitraan. Jadi, konsisten, jujur, mau ngaku salah, ngelibatin orang. Nah, itu semua bangun kredibilitas kita. Oke. Jadi pondasinya kuat dulu ya. Sip. Sekarang kita masuk ke pilar pertama, umpan balik atau feedback. Di bab 8, ada analogi menarik nih, manis atau asam. Gimana caranya biar umpan balik itu rasanya manis, kolaboratif, bukan malah bikin orang jadi defensif gitu? Nah, biar manis ada beberapa kuncinya. Pertama harus spesifik, fokus ke perilaku yang kelihatan, jangan nyerang orangnya. Oh, jadi bukan, kamu males, tapi laporan kemarin telat gitu ya? Persis. Terus kasihnya segera, jangan nunggu lama. Dan rutin, jangan cuma pas ada masalah aja. Nah, penting juga bedain antara umpan balik penguatan positif. Yang bagus yang perlu dilanjutin. Iya, betul. Sama umpan balik, pengarahan, ini yang perlu diubah atau diperbaiki. Dan satu lagi, jangan lupa jelasin dampaknya. Dampaknya, kenapa itu penting? Biar orang paham kenapanya. Kenapa dia perlu lanjutin atau kenapa perlu berubah. Jadi lebih bermakna gitu. Iya, biar nggak sekedar kritik ya. Oke, jadi umpan balik ini kan lihat ke belakang ya, apa yang udah terjadi. Kalau pembinaan atau coaching di bab 9, bedanya apa? Apa ini lebih lihat ke depan? Tepat. Coaching itu lebih proaktif. Fokusnya ke pengembangan, tapi buat jangka panjang. Ini bukan cuma ngobrol sekali, tapi serangkaian percakapan kemitraan. Tujuannya ya ningkatin kinerja atau skill. Serangkaian ya? Oke. Dan ada dua jenis utama nih. Ada pembinaan memberitahu, ini lebih direktif, cocok buat situasi darurat atau ngajarin hal baru. Terus ada pembinaan bertanya. Nah, ini lebih fasilitatif. Kita banyak nanya, bantu orangnya nemuin solusi sendiri. Wah, yang bertanya ini kayaknya butuh skill khusus ya, biar nggak jadi interogasi. Iya, betul. Tujuannya kan memberdayakan dia biar bisa mikir sendiri. Menarik. Nah, dari coaching untuk pengembangan, biasanya kan lanjut ke ngasih tanggung jawab lebih. Di sini pendelegasian masuk, bab 10. Gimana caranya mendelegasikan tugas tapi tetap jadi percakapan yang kolaboratif? Bukan cuma, nih, kerjain, gitu. Nah, ini dia. Pendelegasian yang efektif itu bukan cuma oper kerjaan biar kita enteng, bukan. Bukan sekedar lempar tanggung jawab ya. Bukan. Kalau kolaboratif, kita perlu jelasin dulu tugasnya apa, terus kenapa tugas ini penting, kasih tahu konteksnya, terus wewenangnya sampai mana, sumber dayanya ada apa aja, hasil yang diharapkan kayak gimana, kapan kita mau cek progres bareng, gitu. Lengkap banget ya ternyata ya. Iya, kalau gini kan jadinya bukan cuma ngasih kerjaan, tapi investasi buat ngembangin tim. Bangun kepercayaan juga. Kuncinya ya pilih orang yang pas, terus percaya, tapi tetap dipantau. Jadi pendelegasian itu alat pengembangan ya. Oke, dicatat. Nah, terakhir nih, pilar keempat, bab 11, mendengarkan. Ini kedengarannya simple banget. Tapi kok ditekankan banget ya di buku ini sebagai kunci kolaborasi? Justru itu, karena sering dianggap gampang, dianggap remeh, makanya jadi krusial banget. Mendengarkan yang beneran itu aktif, bukan pasif sambil main HP atau mikirin hal lain. Aktif itu gimana? Manggut-manggut aja. Hehe, bukan cuma itu. Lebih ke nunjukin rasa hormat. Terus memastikan kita benar-benar paham apa yang dimaksud lawan bicara. Pesan terkirim sama dengan pesan diterima. Gitu. Biar nggak salah paham ya. Persis.
Dan ini nguatin hubungan juga. Tekniknya ya banyak, mulai dari bahasa tubuh terbuka, kontak mata, ngulangin poin penting, nanya buat klarifikasi, sampai parafrase. Parafrase itu ngulangin pakai kata-kata sendiri sebelum kita kasih pendapat. Penting itu. Oh, sebelum kita nimpalin ya? Betul. Ada analogi bagus di buku ini, katanya kerusakan komunikasi itu kayak potongan rambut yang jelek, Kenapa gitu? susah diperbaiki dan efeknya kelihatan jelas. Wah, ya juga ya, kena banget analoginya. Oke, jadi keempatnya ini umpan balik, pembinaan, pendelegasian, mendengarkan, saling terkait ya. Betul. Dan butuh fondasi hubungan plus proses yang oke. Tepat sekali. Ini semacam toolkit Anda buat memimpin percakapan biar lebih kolaboratif, lebih produktif. Jadi kesimpulannya, buat Anda yang dengerin nih, memimpin percakapan kolaboratif itu bukan soal satu trik aja. Betul. Ini soal gimana kita secara sadar gabungin semua keterampilan ini. Kasih umpan balik yang membangun, membina biar orang berkembang, mendelegasikan dengan jelas, dan dengerin benar-benar. Dan semua itu harus berdiri di atas fondasi hubungan yang kuat dan proses yang disepakati. Oke, sebagai penutup, mungkin satu pemikiran buat Anda renungkan. Tadi kita ngomongin perilaku kemitraan kan? Nah, di luar 4 teknik tadi, coba pikirin deh. Satu aja, perilaku kemitraan kecil-kecil. Apa ya? Mungkin nepatin janji, atau ngaku kalau salah, atau sekedar nanya pendapat orang lain yang bisa Anda fokusin minggu ini. Supaya percakapan Anda, sedikit demi sedikit, jadi lebih kolaboratif. Coba direnungkan ya.